Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia Ida Yani Nasrun melakukan komunikasi, audiensi dan bersilaturahmi dengan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia Provinsi Sumatera Barat Ekowisata Sungai Green Park Ahad tanggal 16 Januari tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan persiapan pelantikan pengurus DPD Himtani Sumbar periode tahun 2021 sampai tahun 2022 yang insya Allah dilakukan pada bulan Februari 2022. Hadir dalam temu komunikasi dan silaturahmi tersebut Dewan Komisaris DPD Himtani Sumbar Amri, SH, dan jajaran DPD Himtani Sumbar Ketua Ramlan, Sarjana Agama Sekretaris Umum Ders, Tahdiwar, Ketua Advokasi Hukum Zaimon, SH, Elmiyanti Amma, Kep, Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Warman Det Rajo Bujang Bidang Perencanaan dan Evaluasi dan beberapa anggota pengurus lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ekowisata Sungai Green Park. Ketua DPD Himtani Sumbar Ramlan dipilihnya tempat ini untuk pertemuan ini di samping membicarakan eksistensi Himtani Sumbar juga ingin memperkenalkan geliat masyarakat tani milenial kepada DPP Himtani dan masyarakat bahwa pertanian memiliki eksistensi strategis dari seluruh sisi dan sendi kehidupan. Tidak hanya memproduksi hasil tani, juga lapangan pekerjaan yang tak akan terkikis dalam situasi dan kondisi bagaimanapun dan memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Green Park, SGP, merupakan suatu lokasi pengembangan ekowisata yang ada di Bukit Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Adapun penggagas konsep ekowisata di sana ialah Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, P4S, Sungai Permai. Ketua P4S Sungai Permai, Rimbra mengatakan bahwa ia mulai menggagas konsep ekowisata Sungai Green Park karena tanggung jawab moral untuk mengembangkan tujuan P4S tersebut. Wasekjen Himtani merasa puas dan bangga ternyata ada milenial muda di ranah Minang yang berupaya untuk menekuni kegiatan pertanian. Ucapan salut sambil berseloroh ia katakan Rimbara adalah rimba membara. Dia tegaskan potensi seperti ini harus diakomodir oleh Himtani Sumbar di samping potensi lainnya. Secepatnya menyusun proposal atau grand design kegiatan yang terukur dan terencana. Ramlan menambahkan bahwa DPD Himtani Sumbar akan mengembangkan garden farming dan garden fishing karena khusus Pemko Padang saat ini tengah mengembangkan kampung tematik dan kuliner tematik. Dalam kesempatan tersebut Ramlan juga menyampaikan bahwa Pauh khususnya memiliki potensi strategis karena memiliki alam yang subur dan potensi seperti UNAD, Politeknik, Sendik BRI, Balai Besar Sosial, PT Semen Padang, PT Kereta Api Indonesia dan potensi lainnya. Dewan Komisaris Amrisah yang juga Dewan Penasehat Lembaga Sosial Meja Putih Sayo katakan bahwa pengurus Himtani hari ini di samping pelaku tani dan nelayan juga banyak lahan yang dimiliki untuk dikembangkan ke depannya. CORTH Akmal Datua Batuah Nan Kayo memiliki peternakan ayam dan sapi. Demikian juga Zaimon bidang advokasi hukum Himtani akan tetap mendampingi petani dari sisi hukum baik kepemilikan lahan maupun hak intelektual. Ders
Miftah Diwar menambahkan bahwa salah seorang Dewan Kehormatan Himtani DPD Sumbar Dr. Haji Fauzi Bahar Datuk Nansati adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Juga beliau telah menyediakan lahan seluas 20 hektar untuk pengembangan kegiatan Himtani Sumbar. Jadi awak kalau hidup coba namanya kalau nyoba cerita buka namanya sudah. Kadang kan undang lah baik itu teruntum itu cara teruntum sama menteri itu kan dia pun ada di Jawa PSSI sangat dia kan minuman kau untuk sebar untuk mendunia jadi itulah pola do di akunnya waktu itu di Instagram Pak Sandi itu kan kita komunikasi tadi sama beliau itulah dia gerakan jadi dalam bentuk akunnya packagingnya waktu dalam bentuk mangkuk sebelum penemu landai kasus COVID jadi kita tuh lah mulai kok sambil berjalannya waktu awak tetap membuka pengurus daerah begini kok yang Ado Jawa Tengah terus Ado Manado Ado Kalimantan Tengah Kalimantan Barat ya kan Palembang Sebenarnya daerah kita ini ya seperti sering disampaikan Pak Ketua ini, kita memang harus bersyukur dan berterima kasih dengan keadaan alam kita ini, potensi alam dan potensi manusia kita. Nah sekarang kita kan tinggal bagaimana kita memadukan kedua potensi ini dengan potensi SDM kita yang punya, potensi organisasi dan sebagainya, perlu kita padukan dengan etikat kita. Kalau kita tidak punya etikat yang luar biasa, usaha semangat luar biasa, semua akan menjadi biasa-biasa saja, Bu. Tapi yang penting bagaimana kita meningkatkan upaya-upaya ini ke depannya, menyatukan semua potensi ini dalam bentuk etikat. Kita memang harus berhasil. Kenapa kita orang bisa kita tidak bisa pula? Kalau orang bisa kita lebih dari itu kalau bila perlu kan lebih kita. Nah oleh itu kami yakin percaya yang keberadaan potensi kita yang ada di daerah Padang sekitar ini ke depan Himtani berkolaborasi dengan media putih, dengan tokoh masyarakat, dan para petani yang ada di sini, dengan tokoh-tokoh masuk kita, ini Mama, Kudo Kandung, termasuk para generasi muda kita. Kami yakin Himtani itu dan apapun yang sudah menjadi rencana ke depan bagi anak kita ini, PAU ini, di Padang dan Sumatera Barat akan bisa kita lihatkan untuk anak cucu kita bisa mendatang. Yakin itu. Dan malah kita sesuai pepatah Bu Yani, kita berubah dulu anak untuk anak cucu kata orang. Kalau sekarang tidak, untuk kita dan anak cucu kita tambah untuk ya Pak ya mudah-mudahan awak masih bisa balik kemari Jadi hari Minggu itu